Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali hadir dalam membahas materi kita, yaitu tentang pengelolaan hubungan masyarakat. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan hubungan masyarakat. Adapun pembacaan pertama yaitu Azura Rauda. Kepada Azura Rauda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian pengelolaan hubungan masyarakat. The management of public relations is a reciprocal two-way communication between the organization and the public community in order to support function and objective of management by increasing fostering, cooperation, and fulfilling common interest. Pengelolaan hubungan masyarakat atau humas merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik, masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan pengelolaan dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu fungsi utama humas. Yang pertama yaitu mengembangkan hubungan-hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publik internal dan publik eksternal dalam rangka meningkatkan pengertian. Yang kedua yaitu fungsi timbal balik ke luar dan ke dalam. Keluar artinya mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran atau image masyarakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi atau lembaga. Sedangkan ke dalam artinya berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan sikap dan gambaran image yang negatif atau kurang menguntungkan dalam masyarakat sebelum sesuatu tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu motivasi dan partisipasi publik dalam rangka meningkatkan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga dan organisasi. Yang keempat yaitu fungsi pokok humas adalah mengatur lalu lintas sirkulasi informasi internal dan eksternal dengan memberikan informasi dan penjelasan seluas-luasnya kepada publik atau masyarakat mengenai kebijakan, program, tindakan dari lembaga atau organisasi agar bisa dipahami serta memperoleh public support dan public acceptance. Idealnya, hubungan masyarakat itu bisa menjadi juru bicara organisasinya. Humas memiliki beberapa tugas dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi atau pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar kepada publik, sehingga publik memahami mengenai asal mula perusahaan atau lembaga, tujuan serta kegiatannya. Yang kedua yaitu memonitor mereka dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Yang ketiga yaitu mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan atau lembaga yang segala macam pendapat publik. Yang keempat, menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat, media massa, untuk memperoleh publik favor, public opinion, dan perubahan-perubahan sikap. Selanjutnya yaitu the implementation of active carried out by public relation includes pelaksanaan kegiatan yang dilakukan humas antara lain. Yang pertama, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, atau perumusan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, pesan disampaikan melalui media komunikasi, baik media tatap muka maupun media elektronik.
Yang ketiga, melalui media komunikasi itu, berbagai pesan atau informasi yang disampaikan kepada khalayak atau masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan humas. Yang keempat, untuk komunikasi efektif perlu adanya evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya Baiklah, komunikasi. terima kasih Sekian kepada moderator. Azura Rauda. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Bita Mailana. Kepada saudari Bita dipersilakan. Baiklah, selanjutnya School and Family Relationships. Hubungan sekolah dengan keluarga. The relationships that exist between school and families have several types which will be described as follows. Hubungan yang terjalin antara sekolah dan keluarga memiliki beberapa jenis yang akan dipaparkan sebagai berikut. There is a visit to the students' homes. Adanya kunjungan ke rumah anak didik. Yaitu kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu memerhatikan dan mengawasinya. Yang kedua, kunjungan tersebut memberi kesempatan kepada si pendidik melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam keluarga. Yang ketiga, pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik, cara menghadapi masalah, dan lain-lain. Yang keempat, hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat. Yang kelima, dapat memberikan motivasi kepada orang tua anak didik untuk lebih terbuka dan dapat bekerja sama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya. B. Parents invited to school. Diundangnya orang tua ke sekolah. If there are various activities organized by the school that allow parents to attend, it will be very positive if parents are invited to come to school. These activities, for example, are class meetings, which contain competitions that demonstrate children's abilities in various fields, exhibitions of handicraft, and so on. The invitation to parents to the school should be carried out at least once a year or more. Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan sekolah yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orang tua, maka akan positif sekali artinya bila orang tua diundang untuk datang ke sekolah. Kegiatan-kegiatan dimaksud umpamanya kelas meeting yang berisi perlombaan-perlombaan yang mendemonstrasikan kebolehan anak didik di berbagai bidang, pameran hasil kerajinan tangan, dan lain-lain. Seharusnya undangan terhadap orang tua ke sekolah ini minimal dilaksanakan 1 kali dalam setahun, bahkan lebih. C. Case conference atau konferensi kasus. Case conference is a meeting for or conference about cases, usually used in counseling guidance. Conference participants are people who really want to participate in discussing students' problems openly and voluntarily, such as parents of students, teachers, other guidance officers, and experts related to guidance, such as social workers, and so on. The conference aims to find the most appropriate way so that student problems can be resolved properly. Usually, the outcome of the conference will be better because the data is collected by several people as well as interpretations and analysis. Case conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus, biasanya digunakan dalam bimbingan konseling.
Peserta konferensi ialah orang yang betul-betul mau ikut membicarakan masalah anak didik secara terbuka dan sukarela, seperti orang tua anak didik, guru-guru, petugas bimbingan, dan para ahli yang ada sangkut pautnya dengan bimbingan seperti social worker dan sebagainya. Konferensi tersebut bertujuan mencari jalan yang paling tepat agar masalah anak didik dapat diatasi dengan baik. Biasanya hasil konferensi akan lebih baik karena data dikumpulkan oleh beberapa orang serta interpretasi dan analisis. D. Hold correspondence between school and family. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. This correspondence is needed at times that are very necessary for the improvement of student education, such as warning letters from teachers to parents if their children need to be more active, often skipping classes, often making fuss, and so on. Surat menyurat ini diperlukan pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat, sering membolos, sering berbuat keributan, dan sebagainya. E. There is a value list or report card. Adanya daftar nilai atau rapor. This report card, which is usually given every quarterly to students, can be used as a liaison between the school and their parents. School can give a warning or ask parents for help if their child report cards are not good or vice versa. Rapor yang biasanya diberikan setiap catur bulan kepada murid ini dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua. Sekolah dapat memberi suatu peringatan atau meminta bantuan orang tua bila hasil rapor anaknya kurang baik atau sebaliknya. In the relationships between school and family, it has several functions in its implementation, namely as follows. 1. Strengthen the relationships between the wali murid and the teacher. 2. Strengthen the relationship between family and school. 3. Communication can occur and provide information to each other about the condition of the child and give guidance to the teacher and the parents. 4. Can monitor children's progress in the educational process, both in the intellectual and psychological realms. Dalam hubungan sekolah dan keluarga memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempererat silaturahmi antara wali murid dengan gurunya. Yang kedua, mempererat hubungan antara keluarga dengan sekolah. Yang ketiga, dapat terjadi komunikasi dan saling memberikan informasi tentang keadaan anak, serta saling memberi petunjuk guru dengan orang tua. Yang keempat, dapat memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik dalam ranah intelektual maupun psikologis. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bita. Selanjutnya, materi kita akan saya lanjutkan. Di sini kita akan membahas tentang school relation with community atau hubungan sekolah dengan masyarakat. The principles of school community relation can be summarized as follows. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada kerjasama harus dimodali dengan iktikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Yang kedua, pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah hendaknya menghormati dan menaati ketentuan atau peraturan yang diberlakukan di sekolah. Ketiga, berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih berwenang, berkewajiban dan lebih berhak menanganinya. Yang keempat, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Dan yang kelima, partisipasi atau peran serta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan atau saran,
tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Keenam, peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknis, edukatif, atau akademis. Ketujuh, peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif apabila mereka sebagai awam diberi kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah. Yang kedelapan, supaya sukses dalam saling berperan serta harus dipahami betul nilai, cara kerja, dan pola hidup yang ada dalam masyarakat. Yang kesembilan, kerjasama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih besar. Dan yang ke-10, efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan atau penemuan, saran, kritik, sampai pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. The objectives of the school relationship with the community are follows, atau tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Lalu, untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Selanjutnya, the function of the school in society are as follows. Fungsi sekolah dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, school as agency of change, agent of change, which introduce change in knowledge, ways of thinking, patterns of life, habits, and social procedures, and so on. Yakni sekolah sebagai lembaga pembaharu, agent of change, yang mengintroduksi perubahan, pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, dan sebagainya. Kemudian, school as a class leveling agency which help to improve the social standard of the citizen and thereby reduce, eliminate class difference in society. Sekolah sebagai lembaga peringkat atau class leveling agency yang membantu meningkatkan taraf sosial warga, negara, dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Selanjutnya, school a selection agency which selects or differentiates community members according to their abilities and potentials in providing guidance according to these abilities so that each individual or community member can be developed and utilized to the maximum extent possible. Sekolah sebagai lembaga seleksi, selecting agency, yang memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Selanjutnya ada schools as an assimilating agency which tries to reduce or eliminate difference in traditions, custom, and culture so that there is greater self-adjustment in national unity and integrity. Sekolah sebagai lembaga asimilasi, assimilating agency,
yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, school as an agent of preservation, which maintains and transmit cultural traits that should be preserved and passed on. Sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian, agent of preservation, yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Sekian materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sofia. Kepada Kak Sofia dipersilakan. Okay, there are benefits of school relation with community. Manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Kualitas murid dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya, sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankannya untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya, tersedianya tempat-tempat penelitian. Untuk mengimbangi teori yang diperoleh di sekolah, diperlukan praktik lapangan. Untuk mendapatkan praktik ini, banyak dijumpai kesulitan-kesulitan bila ternyata sekolah tersebut kurang mendapat tempat di hati masyarakatnya. Oleh sebab itu, hubungan yang baik dengan masyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya, pemenuhan sarana dan prasarana. Banyak di antara sekolah-sekolah yang terbentur pada masalah sarana dan prasarana dalam usaha melayani pendidikan untuk masyarakatnya. Melalui hubungan baik dengan masyarakat, memungkinkan dapat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, pemenuhan sumber dana dan sumber daya manusia yang terungkap dalam cipta, rasa, karsa, dan karyanya. The elements involved in school relation with the community include unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain sebagai pusat pendidikan formal, sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah kesemuanya harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Lalu berikutnya, orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antar keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik. Dan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah. Dan yang terakhir, students and teachers, yaitu murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantara guru. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Sofia. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari Kak Sofia tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini mengenai pengelolaan hubungan masyarakat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.